Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Gibraltar Feira dengan NIM E111241073 dari Prodi Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai globalisasi dan global governance. Tema ini sangat penting untuk dipahami karena kehidupan masyarakat dunia saat ini sudah semakin terhubung satu sama lain, baik dalam bidang ekonomi, politik, teknologi, budaya, maupun keamanan internasional. Perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat membuat batas antar negara menjadi semakin tipis. Suatu peristiwa yang terjadi di satu negara dapat dengan cepat memberikan dampak kepada negara lain. Karena itu, diperlukan suatu bentuk kerjasama dan pengaturan bersama antar negara agar berbagai persoalan global dapat ditangani secara lebih efektif. Konsep inilah yang kemudian dikenal dengan istilah global governance. Secara umum, globalisasi adalah proses meningkatnya hubungan dan keterkaitan antar negara di dunia dalam berbagai bidang kehidupan. Globalisasi menyebabkan dunia menjadi semakin terbuka dan saling bergantung satu sama lain. Globalisasi dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti perkembangan teknologi komunikasi, internet, transportasi, perdagangan internasional, dan pertukaran budaya antar negara. Contohnya dapat kita lihat dari penggunaan media sosial, perdagangan online lintas negara, penyebaran budaya populer, hingga kerjasama ekonomi internasional. Saat ini, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi dari negara lain hanya melalui internet dan smartphone. Globalisasi memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif globalisasi antara lain mempermudah komunikasi antar negara, meningkatkan kerjasama internasional, mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Namun, globalisasi juga memiliki dampak negatif seperti meningkatnya ketimpangan ekonomi, masuknya budaya asing yang tidak selalu sesuai dengan budaya lokal, persaingan kerja yang semakin ketat, dan meningkatnya ketergantungan terhadap negara lain. Karena dampak globalisasi yang sangat luas dan melibatkan banyak negara, maka dibutuhkan suatu sistem pengelolaan bersama dalam hubungan internasional. Global governance atau tata kelola global adalah proses kerjasama dan pengaturan berbagai persoalan internasional yang melibatkan banyak aktor, baik negara maupun organisasi internasional. Berbeda dengan pemerintah suatu negara yang memiliki kekuasaan langsung terhadap rakyatnya, global governance tidak memiliki satu pemerintah dunia yang mengatur seluruh negara. Konsep ini lebih menekankan pada kerjasama, aturan internasional, kesepakatan bersama, dan koordinasi antar aktor internasional. Aktor-aktor dalam global governance meliputi negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah atau NGO, hingga masyarakat sipil. Contoh organisasi yang berperan dalam global governance antara lain United Nations atau yang disebut PBB, World Health Organization atau WTO, World Trade Organization atau WTO, serta International Monetary Fund. Organisasi-organisasi tersebut berfungsi untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan global, seperti konflik internasional, perdagangan dunia, kesehatan global, perubahan iklim, hingga krisis ekonomi. Globalisasi dan global governance memiliki hubungan yang sangat erat. Semakin berkembangnya globalisasi, maka semakin banyak pula masalah internasional yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Misalnya seperti pandemi, perubahan iklim, terorisme internasional, cybercrime, dan krisis ekonomi global. Masalah-masalah tersebut bersifat lintas negara atau transnasional. Artinya, dampaknya dirasakan oleh banyak negara sekaligus. Karena itu, diperlukan kerjasama internasional melalui mekanisme global governance. Contohnya dapat kita lihat saat pandemi COVID-19. Penyebaran virus terjadi sangat cepat karena mobilitas manusia antar negara yang tinggi akibat globalisasi. Dalam menghadapi pandemi tersebut, banyak negara bekerja sama dengan WHO untuk pertukaran data kesehatan, distribusi vaksin, dan penanganan krisis kesehatan global. Contoh lainnya adalah isu perubahan iklim. Pemanasan global tidak hanya berdampak pada satu negara, tetapi pada seluruh dunia. Oleh karena itu, negara-negara bekerja sama untuk melalui perjanjian internasional untuk mengurangi emisi karbon dan menjaga lingkungan hidup. Dari sini dapat dipahami bahwa global governance muncul sebagai respons terhadap tantangan globalisasi.
Meskipun global governance bertujuan menciptakan kerjasama internasional yang lebih baik, dalam praktiknya masih terdapat banyak tantangan. Salah satu tantangannya adalah perbedaan kepentingan antar negara. Setiap negara memiliki kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan yang berbeda-beda, sehingga seringkali sulit mencapai kesepakatan bersama. Selain itu, terdapat ketimpangan kekuasaan antara negara maju dan negara berkembang. Negara-negara besar biasanya memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan internasional dibandingkan negara kecil atau berkembang. Tantangan lainnya adalah masih lemahnya kepatuhan terhadap hukum internasional. Dalam beberapa kasus, ada negara yang tetap melanggar aturan internasional demi kepentingan nasionalnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa global governance masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penguatan kerjasama internasional yang lebih adil dan efektif. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.